segampang kita meraih sesuatu yang telah terletak di atas meja. Butuh perjuangan dan pengorbananmu sebagai orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Paulus mau masuk mengambil bagian itu. Dia berkata, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Hal apa yang tidak diterima oleh Paulus, saudaraku yang terkasih? Semua dalam pelayanannya berakhir di penjara dan harus dihukum mati. Tetapi untuk mencapai apa yang dia sampaikan di awal itu, puji Tuhan, setiap hari kami dicerca, setiap hari kami ditindas, dia terombang-ambing di lautan dan lain sebagainya. Sering kelaparan, sering kami tidak makan, terganggu dalam tidurnya dan lain sebagainya, kurang cukup istirahat. Yang penting pelayanan ini akan terselesaikan di masa hidupnya. Itu hanya saja tujuan Paulus. Maka pada akhirnya dia berkata, aku akan mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Tidak mau hanya menikmati berkat-berkat yang telah tersedia di atas meja, tapi masuk dalam proses pembentukan berkat itu. Haleluya. Masuklah dalam bagian penyediaannya, bukan hanya untuk menikmati, saudara yang terkasih. Bahwa itulah sesungguhnya bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun akan engkau nikmati dalam hidupmu. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengganggu, menghambat itu ketika engkau mau masuk dalam hal itu. Apa yang disampaikan oleh Paulus, saudara-saudaraku yang terkasih, supaya sama-sama dikuburkan dalam kematiannya, dibangkitkan dalam kebangkitannya, supaya masuk dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Kurang lengkap, buka dulu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, saudaraku yang terkasih, tujuan akhir daripada semua kuasa kebangkitan Kristus adalah supaya orang percaya itu juga dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Nah, dalam Roma pasal yang ke-6 berkata, saudaraku, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Itulah yang disebutkan tadi, aku mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaan yang dialami Yesus. Haleluya. Itulah yang disampaikan Paulus tadi. Dalam kitab Roma ini, saudaraku yang terkasih, dikatakan sebagai gambarannya adalah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Ayat 5b, perhatikan. Haleluya. Gitu. Jangan dulu terus sama dengan kuasa kebangkitannya, yang walaupun tadi di atas meja kita tinggal pilih berkat-berkat itu, tinggal mana saudaramu. Haleluya. Tapi pada akhirnya dikatakan, namun aku harus masuk dulu dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus, bahkan menjadi sama dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Ayat 5 Roma pasal 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Matikan dulu semua, samakan, masukkan dulu engkau dalam proses
Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan suatu jaminan yang tidak tergoyahkan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sangat jelas pelayanan firman ini bagi kita. Tujuan daripada kebangkitan Kristus adalah memberikan suatu kepastian kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kamu tidak hidup lagi dalam dosa dan kamu akan dibangkitkan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Dan selama hidup di sini di muka bumi ini, selama hidup dalam usia yang Tuhan percayakan, pilih berkat mana, pilih seleramu. Berkat mana yang akan engkau nikmati untuk diberikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tapi perlu proses tadi yang kita pelajari bersama. Mari kita sungguh-sungguh mau mengambil bagian dalam pelayanan penderitaan, bersekutu dalam penderitaan dengan Kristus, bahkan menjadi mengambil bagian dalam pelayanan yang disampaikan Paulus, bahkan sama dengan kematiannya, supaya aku juga sama dalam kebangkitannya, kata firman Tuhan. Haleluya. Ini oferta. Itulah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya yakin dan percaya ketika kita mau masuk dalam pelayanan firman, apa yang disampaikan Paulus tadi, aku juga mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya, bahkan menjadi sama dalam kematiannya, supaya aku juga sama dalam kuasa kebangkitannya. Ketika itu telah saudara terima, ketika itu telah saudara raih semua oleh pelayanan pengorbananmu, semua tenagamu yang kau berikan. Hati-hati jangan menyombongkan diri. Puji Tuhan. Hati-hati jangan tinggi hati. Hati-hati jangan engkau mementingkan dirimu. Tetap bahwa identitas kuasa kebangkitan Kristus yang telah menjadi hidup di dalam dirimu. Maka sebagai penutup saudaraku yang terkasih, Galatia pasal 20 ayat 20a. Galatia pasal 2 ayat 20a. Galatia pasal 2 ayat 20. Molodung salah sudena nan hiring miroham. Bolodung dogong nga angka pasu-pasu di bagasan permeluom. Manidog Apostol Paulus dapat nailang nyolongan di bagasan keluarga Kristus sebagai penutup daripada khotbah hari ini. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup dalam pribadinya sebagai manusia, dalam pribadinya sebagai rasul, dalam pribadinya kami sebagai hamba Tuhan, dalam pribadinya engkau sebagai suami kepala rumah tangga, dalam pribadinya engkau kaum ibu menjadi pengurus rumah tangga, mendidik anak-anak. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dapat dipahami? Haleluya. Bolodung kok pasu-pasu di parmulumu. Tidak kata di Tuhan, saudaraku Paulus berkata, namun aku hidup dalam pribadinya sebagai manusia, dalam pribadinya sebagai predikat rasul. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam dirinya sebagai manusia, di dalam kapasitasku sebagai istri, sebagai ibu, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Jadi digijang ni isa luhutna daman daidang ngelongan di bagasan di luar di Yesus Kristus. Duk sahat at kapasu-pasu marhite-hite hae-heo di Yesus Kristus.
Naung manaluhon akalingoman ni hamatea. Habang inibatan naman doko. Au na mangulu. Alay dan au sendiri bina mangulu. Kristus nama na mangulu di bagasan ulu. Haleluya. Kristus nama na mangulu di bagasan ulu. Hidup sudena aman dunia. Tidak ada yang lain. Pada akhirnya semuanya adalah Kristus lah yang hidup. Sekalipun saya sampaikan tadi, engkau tinggal pilih di meja ini. Berkat apa yang mau engkau pilih telah tersedia. Haleluya. Amin. Tinggal pilih. Minuman dingin kah? Minuman panas kah? Mana saja selera saudara. Tapi pada akhirnya saya sampaikan lewat firman ini. Paulus berkata, aku yang hidup, namun yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh karena Kristus. Puji Tuhan, Kristuslah yang menjadi hidup di dalam hidupmu, dan Kristuslah yang menjadi identitas dalam kehidupanmu, dalam kuasa anugerah kebangkitan. Diberkatilah saudara, dipuji dimuliakan Tuhan, sukacita dan sejahtera bagimu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.